Assalamualaikum sahabat muslim dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung dengan kami di perjalanan menuju kesuksesan yang berlandaskan ajaran Islam. Dan sekarang saya akan menjadi panduan Anda dalam menggali 5 kebiasaan yang akan membantu kita mencapai kesuksesan, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kami berkomitmen untuk menjelajahi nilai-nilai dan tindakan yang dianjurkan oleh Islam agar kita dapat hidup lebih baik, lebih bermakna, dan lebih sukses di dunia dan mendapatkan keberkahan di akhirat. Dalam setiap video kami, Anda akan menemukan panduan praktis, cerita inspiratif, dan pelajaran berharga yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kami percaya bahwa kesuksesan yang sejati adalah ketika kita mencapai tujuan dunia dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan lupa untuk berlangganan channel kami, tekan tombol lonceng, dan bergabunglah dalam perjalanan menuju kesuksesan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bersama-sama, mari kita mulai menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih penuh makna, dan lebih sukses. Berikut adalah 5 kebiasaan yang dapat membantu Anda menuju kesuksesan tersebut. 1. Bangun di pagi hari. Bangun di pagi hari memiliki makna penting dalam agama Islam, dan banyak ajaran dan tradisi yang mengaitkannya dengan kebaikan dan berkah. Salah satu tindakan penting yang dianjurkan dalam Islam adalah menunaikan sholat subuh, fajar, tepat setelah terbitnya matahari. Sholat fajar adalah salah satu dari 5 sholat wajib dalam Islam, dan memulai hari dengan sholat ini dianggap sangat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya menjalankan sholat fajar dengan khusyuk. Bangun di pagi hari adalah kesempatan yang baik untuk berzikir, mengingat Allah, dan berdoa. Ada banyak doa yang diajarkan dalam Islam untuk dibaca di pagi hari, seperti doa sebelum tidur dan doa ketika bangun dari tidur. Dengan berzikir dan berdoa, Anda bisa memulai hari dengan niat baik dan memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh seperti mencuci tangan, menyikat gigi, membersihkan mulut, dan menjaga kebersihan. Bangun di pagi hari adalah langkah awal yang baik untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Anda bisa melakukan olahraga ringan, mencuci wajah, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat lainnya setelah bangun tidur. Bangun di pagi hari memberi Anda lebih banyak waktu untuk beraktivitas dan berproduktivitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita mengisi waktu pagi dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mencari rezeki halal dan memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Islam mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Bangun di pagi hari membantu Anda memanfaatkan waktu yang berharga untuk mencari ilmu, beribadah, dan berbuat kebaikan. Kesimpulannya, bangun di pagi hari dalam Islam memiliki makna yang dalam menjalani kehidupan yang seimbang antara ibadah, produktivitas, dan kesehatan. Ini adalah waktu yang berharga untuk memulai hari dengan niat baik dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. 2. Banyak membaca. Dalam Islam, membaca memiliki peran penting, baik dalam konteks membaca Al-Quran maupun membaca bahan-bahan pengetahuan lainnya. Bacaan paling utama dalam Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Membaca, memahami, dan merenungkan isi Al-Quran adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Dalam banyak hadis, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya membaca dan memahami Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan ilmu. Sebagai contoh, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perintah pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra, bacalah. Hal ini menekankan pentingnya membaca dalam agama Islam. Islam sangat mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Membaca buku, artikel, dan sumber pengetahuan lainnya adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia yang kita tinggali. Dengan ilmu, seseorang dapat lebih baik memahami tuntunan agama dan juga berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Membaca zikir, mengingat Allah, dan berdoa adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Zikir adalah cara untuk menjaga hubungan spiritual dengan Allah dan merenungkan kebesarannya. Dengan membaca doa dan zikir, Anda mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain Al-Quran, membaca hadits dan literatur Islam adalah cara untuk memahami lebih dalam tentang ajaran Islam. Hadis adalah perkataan dan tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber penting dalam pemahaman Islam. Membaca literatur Islam dapat membantu memperdalam pemahaman Anda tentang sejarah, hukum, dan ajaran agama. Islam mendorong membaca buku-buku yang bermanfaat dan mendukung nilai-nilai positif. Buku-buku yang mengajarkan moralitas, etika, kepemimpinan, dan pengetahuan yang bermanfaat adalah sumber inspirasi dan pengetahuan yang sangat berharga. Membaca adalah salah satu cara untuk terus berkembang sebagai individu yang beriman dan berpengetahuan dalam Islam. Namun, penting untuk memilih bahan bacaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memberikan manfaat positif. 3. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan adalah prinsip penting dalam agama Islam. Islam mengajarkan bahwa tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertanggung jawab untuk merawat dan menjaganya dengan baik. Islam mengajarkan bahwa makanan yang halal dan baik adalah penting. Hindari makanan yang haram atau yang dilarang dalam agama Islam seperti babi dan alkohol, serta makanan yang tidak baik bagi kesehatan. Makan dengan porsi yang moderat dan perhatikan kualitas dan jenis makanan yang Anda konsumsi. Puasa adalah salah satu ibadah yang paling penting dalam Islam. Puasa selama bulan Ramadan adalah kewajiban bagi umat Islam. Puasa juga memiliki manfaat kesehatan, seperti membersihkan tubuh dari racun dan meningkatkan disiplin diri dalam hal makanan dan minuman. Islam mendorong berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbagai aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, dan berlomba. Berolahraga secara teratur dapat membantu menjaga tubuh sehat dan bugar. Islam menekankan kebersihan tubuh dan lingkungan. Mandi secara teratur, wudu atau mandi besar, adalah bagian dari ibadah dan juga membantu menjaga kebersihan tubuh. Jaga lingkungan Anda tetap bersih dan hindari tempat-tempat yang kotor dan berpotensi menyebarkan penyakit. Islam mengajarkan pentingnya tidur yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan tidur yang nyenyak dan berkualitas. Tidur yang baik membantu pemulihan fisik dan mental. Menjaga kesehatan mental juga penting dalam Islam. Menghindari stres berlebihan, bersikap sabar, dan berdoa untuk ketenangan pikiran adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan mental. Islam mendorong pengobatan dan perawatan medis ketika seseorang sakit atau mengalami masalah kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Oleh karena itu, berobatlah ketika Anda sakit dan ikuti anjuran dokter.
Penting untuk diingat bahwa menjaga kesehatan adalah kewajiban agama dan tanggung jawab pribadi. Dengan menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, Anda dapat memiliki energi dan kekuatan yang cukup untuk menjalani ibadah dan berkontribusi positif dalam masyarakat, serta menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. 4. Bersedekah dan membantu sesama. Bersedekah dan membantu sesama adalah nilai penting dalam agama Islam. Islam mendorong umatnya untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Bersedekah adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa memberikan sedekah adalah cara untuk membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memberikan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita kepada orang yang membutuhkan, kita dapat mendapatkan pahala dan berkat darinya. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memiliki surplus. Zakat adalah bentuk khusus dari bersedekah yang diwajibkan pada harta tertentu, seperti uang, emas, atau perak, dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat adalah cara untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain zakat, umat Islam juga dianjurkan untuk memberikan sodakoh atau sedekah sukarela. Sodakoh bisa berupa apapun, baik itu uang, makanan, pakaian, atau bantuan lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Tindakan ini juga dianjurkan dalam Islam dan dianggap sebagai amal yang baik. Islam mengajarkan untuk membantu orang-orang yang miskin, yatim piatu, janda, dan mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk merawat dan membantu anak yatim piatu, dan ia sendiri adalah contoh utama dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada yang lemah. Islam mengajarkan bahwa memberi tidak akan mengurangi harta seseorang, tetapi justru akan mendatangkan berkah. Dalam banyak hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Islam mendorong umatnya untuk memiliki sikap empati dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Membantu sesama adalah cara untuk mengekspresikan cinta, kasih sayang, dan solidaritas dalam masyarakat. Bersedekah dan membantu sesama adalah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dalam masyarakat. Dengan tindakan ini, kita dapat menjadi agen perubahan positif dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. 5. Integritas dan etika. Integritas dan etika memiliki posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral yang kuat dan mengharapkan umatnya untuk hidup dengan integritas dan etika yang tinggi. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya sebelum menerima wahyu, karena integritas dan kejujurannya yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surah Al-Mu'minun ayat 8, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipercayakan kepada mereka, dan janjinya yang telah mereka buat." Islam mendorong umatnya untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, bisnis, maupun urusan sosial. Keadilan adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam dan dianggap sebagai landasan moral yang penting. Dalam surah Al-Hujurat ayat 9, Allah menyatakan, "Dan jika dua golongan dari kaum mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya,
Tetapi jika yang satu terus melakukan kekerasan terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang melakukan kekerasan itu hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Kemudian jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Bagi mereka yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan, baik dalam keluarga, masyarakat, atau pemerintahan, Islam menekankan pentingnya berlaku adil dan bertindak dengan keadilan dalam memimpin. Kepemimpinan yang baik adalah yang memelihara kepentingan semua orang yang dipimpin, bukan hanya kepentingan pribadi. Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, baik itu dalam hal keuangan, informasi, atau tanggung jawab apapun. Menjaga amanah adalah bagian penting dari integritas dan etika Islam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah berbicara tentang amanah yang ditawarkannya kepada manusia. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka enggan untuk memikulnya dan mereka takut daripadanya, tetapi manusia bersedia untuk memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Islam menekankan pentingnya menjaga lisan dan berbicara dengan baik. Menghindari berbicara yang jahat, fitnah, dan berbohong adalah bagian dari integritas dan etika Islam. Integritas dan etika dalam Islam adalah bagian integral dari akhlak dan moralitas Islam. Menganut nilai-nilai ini membantu umat muslim menjalani kehidupan yang bermakna, adil, dan penuh dengan kejujuran, serta menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ingatlah bahwa kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah tujuan yang mulia, dan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekati tujuan ini dengan lebih baik. Selalu berdoa dan bertindak dengan niat yang baik untuk mendapatkan dukungan dari Allah dalam usaha Anda menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Jadi, jangan lupa untuk berlangganan channel kami, tekan tombol lonceng, dan bergabunglah dalam perjalanan menuju kesuksesan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bersama-sama, mari kita mulai menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih penuh makna, dan lebih sukses. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan kita. Terima kasih.